mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la khair, enggak ada baiknya, fi salatin, pada salat, la khusyu'a fiha, yang di situ enggak ada khusyuknya. Khusyuk dalam salat dalam mazhab Syafi'i bukan rukun min arkanis shalah. Khilafan li Imam Al-Ghazali, di mana beliau mengatakan khusyuk ruknun min arkanis shalah. Dan di mazhab yang lain mengatakan khusyuk adalah rukunnya salat. Walaupun kita berpendapat khusyuk bukan rukunnya salat, akan tetapi enggak ada baiknya salat yang enggak ada khusyuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang sempurna imannya, di mana tanda orang mukmin adalah kalau salat mereka khusyuk. Kita pasti berupaya untuk senantiasa khusyuk dalam salat. Tutup pintunya. Kita selalu berupaya ketika salat itu khusyuk. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaihul Diniyah, beliau mengatakan ibarat orang salat enggak khusyuk itu seperti seseorang yang menghadiahkan permaisuri yang cantik kepada seorang raja. Raja diberi hadiah permaisuri yang cantik, pasti bahagia. Akan tetapi permaisuri cantik itu enggak ada ruhnya, bangkai, mayit. Secantik apapun permaisuri, tapi kalau enggak ada ruhnya, sudah mati, apakah raja itu akan bahagia? Enggak akan. Enggak akan bahagia, malah yang ada marah. Sebaik apapun sholat kita, rukuknya sempurna, bacaannya fasih, semuanya, tapi enggak ada khusyuknya, ya kayak permaisuri cantik yang enggak ada ruhnya tadi itu. Maka itu enggak ada baiknya sholat yang enggak ada khusyuknya. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, ketika niat wajib khusyuk. Yang enggak khusyuk dalam niat enggak sah sholatnya. Maka itu berupaya semaksimal mungkin untuk kita bisa sholat itu khusyuk. Enggak bisa 100%, 90, enggak bisa 50, enggak bisa 40. Yang penting berupaya selalu untuk khusyuk dalam sholat. Sebagaimana dicontohkan dalam kitab Shalatul Muqarrabin al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Berupaya terus untuk khusyuk. Karena yang namanya sholat itu kalau khusyuk laha ta'thir. Karena ba'dhus shalihin mengatakan, orang itu kalau habis ibadah pasti ada atharnya. Kayak habis maulid gini, ini ada atharnya. Malam nanti mau ghibah enggak enak, habis maulid. Ada atharnya ketika beribadah. Tapi disebutkan ba'dul arifin athar sholah wahidah sanah wahidah. Satu kali sholat, athar sholat itu setahun. Itu satu. Kif dengan sholat 5 waktu, 5 tahun sudah. Itu satu hari. Karena min athari sholah. Maka itu sholat yang laha athar adalah sholat yang ada khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la khair fi shaumin lam tina'a fihi minal lahwi. Enggak ada baiknya puasa tapi kalau dia itu masih saja melakukan hal-hal yang tidak manfaat, apalagi dosa. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa 'atash. Enggak sedikit orang yang ahli puasa tapi enggak ada manfaatnya kecuali lapar, dahaga. Kenapa? Karena di dalam puasanya dia cuma sekedar nahan makan, nahan minum, nahan jima'. Tapi enggak nahan nafsunya, enggak nahan lisannya dari berkata yang enggak manfaat apalagi haram. Enggak menahan matanya dari memandang yang haram. Yang seperti ini enggak ada baiknya. Ya. Yang dapat cuma lapar dan dahaga. Kemudian la khair fi qiraatin la tadabbur fiha. Enggak ada baiknya baca Quran enggak ada tadabburnya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, intinya baca Quran adalah tadabbur. Ya.
Intinya baca Quran itu ditadabbur. Mana yang lebih afdal? Kita baca Quran 1 juz sama 1 lembar. Tapi 1 juz tanpa tadabbur, 1 lembar dengan tadabbur. Kata ulama, 1 lembar bitadabbur afdal daripada 1 juz min duni tadabburin. Tadabbur itu memahami apa yang dia baca, dihayati, direnungkan ketika membaca Al-Quran. Akan ada sir dalam Al-Quran terus. Al-Habib Idrus bin Umar, sahib Iqdil Yawagid, Al-Habashi, ya, Imam Wadil Ahqaf, beliau mengatakan bahwa aku ketika membaca Al-Quran, setiap aku membaca Al-Quran, aku mendapati sir, rahasia setiap ayat-ayat yang baru yang belum aku dapatkan sebelumnya. Bahkan Quran adalah sebab futuh bagi talabatul ilm. Ustaz, ana ini belajar tapi nggak faham-faham. Ustaz, ana ngafalin nggak faham-faham. Alaika bil Quran. Ya. Alaika bil Quran. Terus pegang itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, hafalin Quran, agar kau lebih sempurna memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya ilmu ini di Quran. Sumbernya ilmu itu di Quran. Makanya kalau kita telaah manakibnya salaf, manakib berrijal, semua mengatakan apa? Wulida bitarim wa hafidhul Qur'anil karim wa tarabba inda abihil karim. Coba lihat, pertama kali mesti lahir di Tarim, hafal Quran, mendapat didikan orang tua yang baik. Hafal Quran. Hafal Quran 30 juz, nggak bisa 20, nggak bisa 15, nggak bisa 10. Quran itu semakin dihafal, semakin besar memori untuk memahami hukum-hukum Allah. Nanti ngapalin hadis nggak bisa, lambat. Apalin Quran, nanti apalin hadis cepat. Jadi yang namanya memori otak ini bukan kayak flash disk. Kalau sudah diisi full, nggak bisa diisi yang lain, itu bukan. Ini Allah Ta'ala yang nyiptain, bukan Cina yang nyiptain ini. Ya, bukan manusia yang nyiptain. Tapi ini buatannya Allah. Semakin dipenuhi dengan Quran, semakin di-upgrade. Yang pertamanya 64 giga, kena Quran langsung 512. Tambah. Seperti itu. Maka itu, hafalin Quran, baca Quran bitadabbur. Kalau kita senantiasa mentadabburi Quran, insya Allah kita diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca Quran jangan kesusu, jangan cepat-cepat. Ya, pelan-pelan. Jangan keburu. Salah. Katanya Imam Abdullah bin Al-Haddad, Quran ini buat salaf seperti risalah dari Allah. Malam dibaca, pagi dilaksanakan. Seperti itu. Makanya jangan cepat-cepatan baca Quran. Ada Quran yang dibaca cepat, ada Quran yang dibaca tiap hari dengan tadabbur, bahkan difahami maknanya tiap ayatnya. La khair fi ilmin la wara'a fi. Kata Sayyidina Ali, nggak ada baiknya nuntut ilmu, belajar ilmu agama tapi nggak punya wara'. Wara' itu apa? Nggak hati-hati. Wara' itu kalau nggak pasti halalnya nggak dilakukan. Itu namanya wara'. Kalau masih dia ragu, yang disebut dengan syubhat ditinggalkan. Jadi orang wara' itu orangnya namanya wari'. Wari' itu syubhat nggak dilakukan. Dia yang pasti halal baru dia lakukan. Apalagi yang haram dilakukan. La khair fi ilm, nggak ada baiknya ilmu nggak punya wara'. Ada talabatul ilm, ghosab sendalnya orang. Ada la khair fi. Ghosab bajunya orang, ghosab bajunya temannya. Bidalil ulima ridhahu. Ya, enggak apa-apa ulima ridhahu. Kif ulima ridhahu? Hadza ulima haramuh. Ya. Pasti haramnya. Jangan nganggap enteng, sendal ini bisa jadi sebab ente punya hafalan hilang, enggak manfaat ilmu dan lain-lain. Makanya hati-hati. Ada thalabatul ilm, beli makanan di warung atau di kantin nggak bayar. Kif akal haram.
Loh, yang makruh buat thalabatul ilm itu seperti haram, apalagi yang haram. Kata ulama, buat thalabatul ilm makruh itu kayak haram. Wa kaifa bil haram. Ya. Maka itu harus punya warok. Jangan main-main, mending pakai sendal. Nggak pakai sendal jalan daripada pakai sendal orang yang nggak tahu itu halal apa tidak. Baju temennya, sarung temennya dipakai, ya. Kofiah temennya dipinjem tanpa ngomong, makanan temennya atau haram kulu ghasab. La khair fi. Orang semuanya itu berupaya ilmunya itu manfaat. Makanya jangan sekali-kali. Kalau sudah yang biasa ghasab-ghasab sendal itu, na'udzubillah, nanti kalau sudah jadi ulama, sudah jadi ustadz, bahaya itu. Uangnya orang dighosobi semua itu. Uangnya orang disarik semua itu. Karena apa? Biasa nyolong sendal di pondok. Jangan ngeremehin. Nyuri sendal itu ya tetap haram. Seperti nyuri korupsi, tetap haram. Itu tahu perampok yang ngambil uang di orang di jalan. Wah, itu dosa. Ya sama, itu ngambil sendal kayak perampok itu. Emang kira dosanya beda. Maka itu yang hati-hati. La khair fil ilm la wara'a fi. Tidak ada baiknya ilmu kalau dituntut dengan tanpa wara'. La khair fi malin la sakhawata fi. Tidak ada baiknya kalau kita itu punya harta tapi nggak dermawan. Katanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sekali. Ba'dul aghniya idza izdada maluhu izdada bukhluhu. Ada orang kaya kalau tambah uangnya tambah bakhilnya. Tambah uangnya tambah pelit. Makanya kita mulai dari sekarang berupaya untuk sakhawah. Nanti kalau kita itu dermawan mulai sekarang, tambah kaya, tambah dermawan sudah. Sudah tidak bisa ndak itu. Wong pas-pasan aja dermawan apalagi fulus. Wa amma yang mulai sekarang pelit, ya tambah banyak uangnya, tambah pelitnya itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. La khair fi ukhuwatin la hifdha fiha. Dan tidak ada baiknya dalam pertemanan, persaudaraan, tapi nggak jaga amanah. Ada temennya salah, langsung diungkapkan depan orang, diceritain sana sini, adalah hifdz fiha. Kalau lihat teman salah, ingetin, datengin, ingetin. Itu lebih afdol daripada kita nggak ngingetin, ngomongin, bahkan kemudian nyebarin yang lain. Su'il ukhuwah. Dan sebagian daripada buruknya persaudaraan yang terjadi malah justru apa? Ini satu pondok, satu alma mater, satu manhaj, satu guru. Tapi kalau lihat temannya salah, dalam hatinya ada rasa bahagia, farah. Ini marid. Orang itu kalau salah, temannya diingetin. Dia mau terima, alhamdulillah, nggak mau terima ya terserah. Yang penting kita yang ngomong, ngingetin lebih afdol daripada yang bahagia atas kesalahan teman kita. Ada teman kita, dia punya masalah, kita orang ikut farhan. Ya, ini penyakit ini. Dan ini pasti. Apalagi kalau sudah keluar, sudah jadi ustadz, sama-sama jadi ustadz. Munafasah. Kalau dengar ustadz ini ada masalah sama orang, farhan, ya kapok. Kata hasad. Kata. Padahal yang namanya ukhuwah harus ada hifdz, dijaga. Persaudaraan dijaga. Yafrah bi farahih wa yahzan bi huzni. Kalau temannya bahagia, ikut bahagia. Kalau temannya susah, ikut susah. Tanya halnya gimana. Kalau dia dapat kelonggaran rezeki, tanya temannya gimana. Kalau dia dapat syuhrah, dia dapat ketenaran, iqbal, dapat qabul minan nas, dia langsung ingat teman-temannya, ente gimana, dibantu, di ini semuanya. Hakata. Ente punya majelis ente rame, teman ente punya majelis sepi, datengin, biar rame juga. Perlu kasih konsisten, pinjemin ini, tim multimedianya. Ada temannya lagi pengen dakwah, oh enggak bisa, ini tim multimedia milik anak, ente jangan ente. Enggak bisa. Hasad ini penyakitnya orang punya ilmu ini.
Bantu apa yang mampu ente bantu. Makanya Habib Umar mengatakan, ya, min ba'di kalamu, kala nahnu la nafrah bitaqaddumil afrad, walakin nahnu nafrah bitaqaddumil kul. Kita tidak bahagia lihat satu dua orang muridnya itu nonjol. Semuanya menonjol, ini yang senang. Saling bantu membantu dengan yang lain. Hakata. Ini kalau ente membahagiakan masyayikh, membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La khair fi ni'matin la baqa' laha. Apa enaknya nikmat yang kalau dia itu bakal hilang? Apa nikmatnya? Apa baiknya satu nikmat kalau dia itu bakal hilang? Ente mau dikasih istri yang cantik, khair, tapi umurnya 3 hari mati. Aisyal faedah. Ente mau dikasih mobil bagus, dipakai, masya Allah, mahal bagus. Inilah dapat usbu, meledak, dor, habis. Ada namanya nikmat, tidak ada bagoknya. Aisyal faedah. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala nikmah yang bagok. Yang namanya nikmah bagok ya pasti nikmatul akhirah. Kalau nikmat dunia ini semuanya, ya, yang dunia ini bakal hilang semua, fana. Satu kenikmatan itu kalau kekal sama kita, kalau nggak kekal sama kita percuma. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia itu seperti emas. Kalau dunia itu seperti emas, dan akhirat itu seperti batu biasa, batu kerikil. Tapi emas itu hilang, kerikil itu selama-lamanya. Kita akan pilih kerikil yang selama-lamanya daripada batu cuman hilang. Fakif idza kana akhirat itu emas dan dunia adalah kerikil. Ente sekarang tak kasih 2 pilihan. Tak kasih batu apa namanya? Batu alam itu yang harganya cuma 1.000. Satu lagi tak kasih emas, harganya 100 juta. Pilih mana ente? Tapi batu ente ambil, emas cuma pegang sebentar, tak tarik lagi. Emas itu cuma tak tarik. Yang satu lagi ambil. Orang agil ya milih hatta 1.000 tidak apa-apa, mending punya anak. Daripada apa? Daripada dikasih emas cuma megang sebentar. Hakata dunia. Dunia ini semuanya cuma sebentar, tarik lagi. Ditarik waktu hidup atau ditarik ketika meninggal. Tapi kalau akhirat, ya, masya Allah, khazaf. Batu kerikil, tapi selamanya. Tapi hakikatnya justru dunia ini khazaf. Dunia ini kerikil, sudah kerikil ditarik lagi. Emas selama-lamanya. Kif? Nggak milih emas yang selamanya. Akhir, la khair fi du'a la ikhlasa fi. Tidak ada baiknya doa yang enggak dimurnikan untuk Allah. Makanya sebaik-baiknya doa adalah doa li akhika an dhahril ghaib. Doa itu enggak perlu depan orangnya. Tapi dia bangun malam jam 3, temenin tinti doakan di pondok. Ya Rabb, anak pondok-pondok ya Rabb. Anwarut Taufik, Dar Ummahatil Mukminin, Darut Toha, Dar Ar-Ridwan. Allahumma aftah alaihim ya Rabb. Futuhal arifin, ja'alhum minal ulama al-amilin. Itu doakan, manjur itu doa. Itu doakan seperti itu, wa ente ma takhsar. Al malaika wala kamithlu. Kata malaikat, ente juga dapat, ente juga dapat. Ente mancing malaikat. Doa ente enggak ada apa-apanya dibanding malaikat doain ente. Maka itu Al-Dhahril Ghaib, jangan cuma doain, cuma dikirim surat di WA atau ketemu, atau doakan ente kini tak doakan, la khair fi doa la ikhlas. Ini cuma mujamalah namanya, doa mujamalah. Doa cuma supaya hubungan kita baik. Ya enggak masalah, seperti itu enggak masalah. Tapi mau istimewa, Al-Dhahril Ghaib. Enggak ada seperti itu, doa yang mustajab seperti itu. Jangan ada yang tahu. Khali baina wa bain rabbak. Antara ente sama Allah. Khususnya teman yang ente ada tidak suka, ente nggak seneng, itu doakan kalau malam, ya Rob, temanku ini suka main jelas tok ya Rob, tak niat taklimnya ya Allah, kasih dia itu semangat, biar dia betah ya Allah, ini doakan.
Gara-gara ente doakan teman itu, oh ente jadi betah, ilmu ente jadi lebih manfaat semuanya. Ya bakhta. Ente tastafid min doa. Ente yang dapat faedah, bukan teman ente. Walau teman ente, alhamdulillah doanya dikabulkan oleh Allah, wa biha wa ni'mah. Ya. Ini butuh hati yang bersih. Doakan saudaranya ini kenapa kok kabul? Karena ini butuh hati yang bersih, keikhlasan yang murni. Siapa yang tahu ente doakan teman ente kalau jam 3 malam bangun? Tidak ada yang tahu. Disitulah letak kemuliaannya. Ya. Maka itu la khair fi doa, la ikhlas fi. Tidak ada baiknya doa kalau nggak ikhlas. Yang ikhlas kita doa, khususnya doakan saudara teman kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.